Ini kan tema kita mau kemanakah IHSG kita. Iya. Nah, yang pertama kali mau ditanya, ini pandangan BII tentang kode broker yang bakal dihapus, Mas. Hmm. Oke, baik. Terima kasih Pandu atas pertanyaannya mengenai kode brokernya. Wah, ini baru pertama. Pertanyaannya udah jauh nih, gitu. Langsung lari ke kode broker. Jadi ini adalah isu yang lagi ramai ya, teman-teman sekalian. Tapi belum disahkan. Dalam artian belum dieksekusi. Baru wacana kemarin untuk dijadikan itu. Memang ada pembicaraan di kalangan pejabat bursa gitu ya bersama dengan anggota bursa yaitu perusahaan sekuritas untuk menghapus kode broker dan uh, kode ini ya investornya asing atau domestik dari aplikasi. Jadi memang sebenarnya selama ini itu sangat membantu, namun banyak disalahgunakan teman-teman sekalian. Banyak disalahgunakan dalam artian seperti ini. Mungkin teman-teman dengar nih istilah bandarmologi atau apa lain sebagainya sehingga dengan istilah bandarmologi ini menjadikan bursa seolah-olah seperti tempat judi gitu ya, seperti tempat perjudian yang mana tidak perlu dicari ilmunya, yang penting udah cari untung aja deh gitu, sehingga tidak apa namanya tidak sesuai dengan visi dan misi bursa sendiri. Gitu. Nah kan kami ingin ya adalah masyarakat itu berinvestasi tapi juga teredukasi dengan investasinya. Jadi nggak semata-mata udah deh pasang-pasang aja gitu atau mau ngapain mau main saham lah dengar istilah main saham aja sebenarnya udah nggak serak gitu. Kenapa? Karena memang di sini bukan tempat main-main tapi benar-benar tempat berbisnis gitu ya. Tempat berbisnis, investasi, bisnisnya pun jelas, barangnya ada, harganya ada, penjual pembelinya ada. Namun dikarenakan sudah masuk era digital, semuanya kita rubah menjadi tidak perlu tatap muka. Berbeda dengan dulu. Kalau dulu kan kalau teman-teman sekalian mau beli saham atau lain sebagainya harus datang tuh ke gedung bursa atau telepon dulu untuk memastikan harga di harga berapa nih dealnya gitu. Makanya dulu kalau lihat kalau teman-teman dari KSPM nih ya main ke Bursa Jakarta pasti sering lihat ada floor namanya tempatnya dulu Bursa Efek Pertama gitu. Dulu mungkin nggak kalau sekarang sudah nggak ada lagi komputernya kemarin tuh masih ada di bawah tuh masih ada beberapa komputer dipajang yang bulat itu di hall utama terus ada telepon di situ udah kalau dulu harus seperti itu sekarang sudah tidak ada lagi. Nah banyak juga mindset miring di luar sana yang mengatakan bahwasannya pasar modal ini adalah kasino yang dilegalkan. Kenapa? Karena tadi terlalu banyak yang spekulasi, gitu ya. Spekulasinya dari mana? Dari tadi kode broker itu. Jadi mereka melihat nih, wih siapa nih hari ini brokernya yang belinya banyak. Misalnya ketika dia lihat, oh yang beli banyak adalah si A, si B ikut masuk gini karena mereka merasa ini bandarnya, ini ininya dan sebagainya. Jadi eh, banyak permintaan juga dari masyarakat, dari beberapa stakeholder untuk yuk diluruskan lagi nih, dirapikan lagi supaya bursa nggak jadi apa namanya semerawut dalam artian semenjak era pandemi semuanya berubah jadi daring banyak banget orang yang ngobrolin tentang saham. Banyak. Bukan hanya ngobrol, bahkan ada yang merekomendasikan tapi tidak sesuai standar bursa. Gitu. Sedangkan kita kan ada aturan mainnya karena kita diawasi oleh OJK dan lain sebagainya gitu ya. Yang boleh ngasih rekomendasi adalah orang-orang yang sudah tersertifikasi dan lain sebagainya. Sehingga apa? Sehingga ada beban moral di situ. Kenapa rekomendasinya perusahaan A, kenapa rekomendasinya perusahaan B gitu. Jadi arahnya ke arah lebih positif sebenarnya supaya masyarakat atau investor itu ketika menentukan sesuatu dia mau milih apa, milih perusahaan A, B, C minimal dia mau melihat deh fundamentalnya apa gitu ya. Minimal dia mau belajar teknikalnya seperti apa.
Sehingga keputusannya benar-benar karena keputusan pengetahuan, bukan karena keputusan berdasarkan katanya. Gitu. Oh katanya si A, si ini main ini nih, ikut ah gitu. Nah itu yang kita nggak mau seperti itu. Kayak Pandu misalnya, Pandu beli saham ini nih banyak karena kemarin Mas Fahmi bilang saham ini untung. Padahal saya bilang untung berarti sahamnya udah saya jual. Belinya udah 2 tahun atau 3 tahun lalu. Nah, karena Pandu nggak mau belajar lagi dan lain sebagainya, taunya, udahlah, saya ikut bandarmologi aja. Dalam arti gitu, misalnya saya mau ikut Mas Fahmi aja nih, Mas Fahmi sukses dari pasar modal, apa yang Mas Fahmi beli, apa yang Mas Fahmi bilangin, saya mau ikutin aja sepenuhnya tanpa nanya-nanya lagi, tanpa belajar lagi. Padahal mungkin saya beli saham itu sudah beberapa tahun lalu pada saat harganya turun. Sekarang naik, saya jual. Makanya saya cerita nih, saya untung nih dari saham ini. Gitu ya. Padahal niatnya nggak rekomendasi, niatnya hanya cerita bahwasannya saya untung di pasar modal Indonesia. Fokusnya bukan ke sahamnya, tapi karena teman-teman banyak yang awam, banyak yang pengen tahu, terus ya udah akhirnya banyak masuk yang seperti itu tadi gitu. Ketika ngelihat si A, si B beli saham A dalam jumlah besar, dia ikut-ikutan nih, padahal dia nggak tahu kenapa alasannya si A atau si B ini beli saham itu gitu ya. Akhirnya banyak yang nyangkut, banyak yang rugi di sana, dan ketika rugi testimoninya jeleknya bukan kemana-mana, jeleknya ke pasar modal. Saya nggak mau lagi investasi di saham, saya rugi, saya bangkrut gara-gara investasi saham dan lain sebagainya. Nah, itu yang arahnya nanti ke sana dulu. Oh iya Mas. Jadi lebih Jelas ya? ya lebih ke arah positif ya Mas dihapuskannya itu ya Ya, kode broker. ya lebih ke arah positif. Ya, memang bahaya kalau kita dengar desas-desus saham bagus atau jelek itu Mas. Ya, bener, apalagi sekarang nih rame banget kan orang-orang yang ngobrolin tentang saham. Masalahnya kita Iya, nggak ada masalah sih, maksudnya kita senang, berusaha senang banget ketika semua orang jadi berbicara tentang saham. Tapi ketika sesuatu hal tadi tidak dikontrol atau tidak diluruskan, kemana-mana nih arahnya nih bahaya banget. Apalagi buat anak-anak muda yang kayak model kayak saya, kayak Pandu nih, penasarannya masih tinggi gitu kan, dengan apa katanya iya. sikat, apa katanya sikat, atau nyangkut aja nanti. Itu sih yang dikhawatirin dulu. Iya Mas. Nah, karena kayak tadi Mas Fahmi bilang kan semenjak era daring ini jadi banyak kegiatan di rumah ya Mas ya. Jadi Betul. banyak nih apa influencer saham. Sebenarnya Hmm, influencer saham ini penting apa enggak sih Mas? oke. Sebenarnya influencer saham itu penting ya untuk saat ini. Pentingnya kenapa? Karena kita butuh sosok panutan nih. Ketika misalnya Pandu pengen masuk kuliah di Unila. Kenapa masuk kuliah di Unila? Karena nih kakak saya di Unila bagus. Ini di Unila. Itu kan secara tidak langsung namanya influencer. Influencer itu maksudnya adalah orang yang mampu mempengaruhi, gitu kan ya, Iya, atau yang iya. membuat kita terpengaruh terhadap hal itu. Nggak mesti atas nama besar, nggak mesti harus namanya artis terkenal, youtuber, enggak. Tapi siapa saja yang membuat kita terinspirasi atau terpengaruh itu disebut dengan namanya influencer. Influencer. Gitu. Apalagi kalau dia memang mau sharing, gitu ya. Karena kan sekarang ada, pokoknya dia punya video sedikit, cerita sedikit, rame yang like, dibilang influencer dan lain sebagainya. Jadi itu sebenarnya penting juga. Kenapa? Karena tadi harus banyak yang meluruskan tentang investasi ini, tentang pasar modal. Jadi, nah, oleh karena itu makanya bursa beberapa kali direksi bursa ngundang tuh beberapa influencer, youtuber yang sudah banyak ngobrol tentang saham, gitu ya, supaya apa, kita luruskan nih ini. Sebenarnya dari dulu juga ada kayak Warren Buffett, terus Lokeng Hmm. itu sebenarnya influencer saham, Ryan Filbert, Mary Riana dan lain sebagainya, banyak banget kan. Cuman nggak se-booming saat ini karena nama-nama mereka itu dulu hanya dikenal oleh pecinta pasar modal. Nah, kalau sekarang Hmm. semua orang yang pengen tahu pasar modal ketika dia berbicara, contoh dia kemarin yang lagi rame itu adalah Ari Lasso sama Raffi Ahmad ngobrolin saham. Bahkan mereka kalimatnya merekomendasikan saham.
gitu. Saham ini nih si Edi Lasso untung dari saham ini ya sih. Dan pada saat itu juga sahamnya langsung naik melejit ini. Langsung bursa confirm di situ kan. Confirmnya adalah bukan berarti kita nggak suka ya teman-teman sekalian, nggak suka dengan ada orang mau beli, bukan, sekali lagi kita suka banget, tapi ketika misalnya tadi harus ada tanggung jawab moralnya. Tanggung jawab moralnya kemana? Ketika nih saya ngobrolin saham A dan kebetulan sahamnya untung, orang nggak akan ada yang ribut tuh, pada seneng diam-diam, bahkan nggak mau ngasih tahu Ya, yang lain kalau untung gitu Mas. ya. Iya, kalau untuk kayak Pandu deh misalnya nemu duit pasti diam-diam aja tuh ya, misal kayak gitu kan. Iya, Kenapa? Karena iya. tadi dapat takut sih kalau kalian bilang ada yang aku, misal seperti itu ya contohnya. Tapi yang kita khawatirkan ketika yang direkomendasikan ternyata sebaliknya, pas dia beli dia rugi, marah-marah, mau marah ke siapa bingung gitu kan. Ini karena si ini nih ngomongin ini nih, padahal dia ngomong, loh saya kan nggak nyuruh beli, saya cuma cerita bahwa saya untung dari perusahaan ini. Gitu. Jadi sehingga hal seperti itu yang harus diluruskan. Sebenarnya bagus saja ada influencer saham, yang penting adalah influencernya tadi terarah dan teredukasi. Jadi kayak saya nih, misal saya nggak mungkin dong tiba-tiba misalnya saya bukan orang bursa, saya cuman masyarakat Lampung biasa misalnya, nggak ada basic apa-apa, terus Pandu ngajak Mas Tommy ngobrolin saham yuk, mungkin kan? Enggak ya Mas ya, karena Enggak nggak dong, tahu. ya kan? Ya, Nah, belum iya, tahu. karena kita nggak tahu basicnya gitu loh. Tapi kenapa Pandu ngajak saya? Karena saya dari bursa, basicnya memang di pasar modal, regulasi gitu. Jadi harapannya adalah bisa memberikan jawaban-jawaban yang sesuai nih dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di masyarakat. Harapannya kita juga seperti itu. Jadi ketika semakin banyak yang ngobrolin saham, yuk semuanya kita edukasi. Gitu. Jadi nggak kita suruh berhenti, nggak kita matikan. Itu maksudnya hak berbicaranya. Jangan ngomong saham, enggak. Tapi kita dekati, kita gandeng. Bahkan kemarin Pak Pandu Patria Syahrir selaku direksi bursa sampai ngobrol juga di podcastnya Om Deddy Kobusier kan dia tentang hal ini. Terus dia diundang juga ke Rans Entertainment di vlognya Raffi Ahmad. Gitu. Iya, Dia Raffi ngobrol Ahmad. seperti apa. Nah itu tadi gitu. Jadi cara kita sebenarnya kita senang banget ada investor saham. Cuman kita khawatir takutnya tidak teredukasi sehingga nanti makin lebar atau istilahnya liar lah gitu. Iya, iya Mas. Kita lanjut ya Mas ya, kalau gitu ya. Oke, siap-siap. Kenapa sih Mas volume kecil saham bisa naik tinggi? Hmm. Oke. Nah ini teman-teman sekalian ini sudah ke expert ya, mungkin dalam artian ini kita sudah berbicara tentang volume nih, sudah masuk ke arah uh, technical fundamental gitu ya. Jadi memang banyak banget yang nanya, Mas kok ini ada saham yang uh, peminatnya sedikit, bitnya atau volumenya kecil, tapi kok harganya bisa cepet ya naiknya. Oke. Inilah dulu yang banyak orang-orang bilang istilahnya itu saham gorengan. Dulu ya, dulu tuh waktu sebelum ada peraturan ARB, ARA, atau reject atas atau reject bawah. Kan banyak banget yang seperti itu. Kenapa? Sehingga ketika pertanyaan itu muncul, maka jawabannya adalah nggak selalu sebenarnya. Jadi nggak selalu saham-saham yang bit atau volumenya kecil yang geraknya cepat. Banyak kok yang saham-saham liquid juga yang di LQ45 yang naiknya cepat. Kalau momentumnya emang pas. Gitu. Terus memang juga saham-saham yang volumenya kecil juga sering banyak yang nggak naik sesuai diharapkan. Kenapa? Karena tadi kita kembali lagi harus balik ke basic ya, fundamental teknikal. Jadi jangan asal-asalan. Kenapa? Karena memang saham-saham yang liquid itu walaupun bergeraknya banyak, tapi memang nggak se ekstrim yang volume bitnya kecil. Kenapa? Karena tadi gini deh, misal nih volume kecil, Iya, Mas. harga murah gitu ya. Terus saya punya uang 1 miliar, mau beli saham yang harganya 5 ribuan dengan mau beli saham yang harganya 10 jutaan, tapi duitnya sama.
Kira-kira dengan 1 miliar, saya bisa dapat lebih banyak yang mana? Lebih banyak Yang yang 5 harga ribuan. yang harga 10 jutaan atau 5 ribuan? 5 ribuan. 5 ribuan ya jelas ya. Nah, semakin banyak Ya. saya dapat beli tuh barang yang murah, maka harganya kan semakin banyak, semakin naik, ya makin banyak Ya. gitu. Tapi kalau harga yang 5 jutaan misalnya gitu, belinya sama 1 miliar, naiknya nggak banyak. Walaupun sama-sama naik nih gitu. Hmm. Bitnya memang sedikit dan itu. Tapi kalau ketika ditanya berani nggak? Ya berani-berani. Cuman kalau posisi saya waktu itu masih investor ya, sekarang kan saya sudah nggak beli investasi lagi nih karena sudah di bursa efek, sudah di dalam. Bursa. Dulu waktu saya Ya. masih mahasiswa gitu, saya berani banget. Kenapa? Karena satu memang coba-coba pada saat itu. Tapi yang kedua, ketika modal saya besar, saya lebih berani ngambil yang liquid atau masuk yang blue chip. Kenapa? Karena tadi sayang kalau misalnya saya masuk ke saham yang harganya cepat naik, tapi cepat juga turunnya. Mendingan saya masuk ke saham-saham yang oke, naiknya nggak secepat yang biasa yang lainnya, tapi konsisten tuh naik, 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 naik. Kenapa? Ya. Karena gini deh, kalau saham yang volume kecil, terus bitnya juga kecil, ketika saya masuk banyak di sana, terus peminatnya sedikit sama saham itu, nggak ada perlawanan nih. Saya mau beli 5 juta, ya udah beli. Mau beli 10 juta, ya udah. Kenapa? Karena nggak ada yang lawan. Atau saya mau jual deh itu saham 10 juta lah. Gitu. Mungkin nggak ada yang mau langsung beli segitu banyak. Kenapa? Karena kualitas sahamnya kurang menarik. Dibanding misalnya yang saya jual saham-saham yang menarik nih. Mau saya beli banyak pun atau mau saya jual banyak pun. Retail ini banyak yang lawan nih. Kenapa? Karena dia tahu nih kualitas barang bagus. Gitu. Ya nggak, ini sahamnya bagus nih gitu. Banyak ada yang setiap ada yang lepas, ada yang nangkap lagi, ada yang lepas. Jadi persaingan harganya ketat tuh, ketumbur terus tawar menawar. Sedangkan terbentuknya harga di pasar modal itu tergantung bid offer. Kalau bid offernya match, maka terbentuklah harga. Jadi nggak, teman-teman jangan sampai nyangka, oh ini yang bentuk harga bursa nih, yang mau naikin, yang mau nurunin gitu. Nggak ada. Jadi Tergantung yang aktivitas pasar nentuin, itu ya kita pelakunya ya. iya, tergantung kepada si pelaku pasar sebenarnya, para investor itu sendiri. Ketika si investor banyak beli, ketika permintaan banyak, hukum pasar berlaku, supply and demand gitu. Banyaknya permintaan, maka harga akan naik. Naik. Ya. Semakin turun permintaan, harga akan turun juga gitu. Nah, itu sih sebenarnya larinya ke arah sana. Jadi kembali lagi tergantung situasi dan kondisinya atau momentum ya. Jadi nggak selalu semua saham-saham yang kecil. Kebetulan mungkin lagi yang dicek itu yang saham-saham kecil. Kok bisa naik segini ya saham kecil ya? Karena tadi gitu. Tapi juga tinggal dilihat nanti pada saat turun, mungkin turunnya juga banyak gitu. Tapi coba lihat saham-saham yang fundamentalnya kuat, liquid, terus harganya memang mahal gitu kan. Tapi sekali orang berani transaksi di situ, bukan orang main-main gitu. Dia terutama buat trader retail ya teman-teman sekalian. Jadi biasanya kan kalau trading itu nyarinya, kenapa dia nyari saham-saham yang bit kecil atau volume kecil? Supaya keuntungan hariannya nutup. Karena kan ada yang emang trader tuh model gitu ya, nyari untung harian. Oke deh, nggak apa-apa, cari saham yang kecil aja. Kenapa? Karena sekali naik 10 atau 20%, lumayan naiknya. Gitu. Tapi nggak selumayan yang si saham besar, yang naiknya mungkin seminggu atau 2 minggu sekali naik mungkin 30-40% dengan kelipatan eh, harga yang jauh lebih. Itu sih jawabannya. Oke Mas. Kita nanya lagi nih Mas. Bagaimana cara menilai Oke, intrinsic value saham? oke. Wah ini udah fundamental ya, ini ya, jadi teman-teman sekalian. Sebelum investasi di saham, kita juga memang perlu banget sih kita tahu nilai intrinsik saham ini atau value-nya. Kenapa? Karena ada tipikal itu yang value investor.
Ya, contohnya kayak siapa Pak Keng Hong, Warren Buffett, ya, yang pernah kita undang di KSPM Unila ya, acaranya Ya, FEB Unila kita undang. Kebetulan waktu itu saya juga di situ sebagai moderatornya, mendampingi beliau. Jadi beliau juga bilang gitu, kenapa banyak ketika kita melihat value bukan price, kita akan nemuin sesuatu hal yang lebih unik. Kenapa? Karena ada banyak saham-saham yang salah harga di pasar modal. Salah harga itu maksudnya di saham murah banget nih. Padahal kalau dilihat value-nya, ketika dilihat tadi fundamental, makanya ketika misalnya kita hanya melihat price, kita jatuhnya jadi spekulatif. Ketika ngelihat harga saham, misalnya ada saham A, harga Rp50, ini murah banget saham ini, belilah gitu. Padahal harga Rp50 kan belum tentu kondisi keuangannya baik. Siapa tahu memang parkir bis kan dia. ya, Iya, ternyata perusahaannya kondisinya jelek, nggak ada yang mau beli, akhirnya parkir di 50 tuh, di saham ya. gocap. Gitu. Buat orang yang ngelihat price, itu murah. Tapi buat orang yang ngelihat value, ketika lihat sekarang Unilever harganya cuma 7.600, sikat sama dia. Kenapa? Ini harganya 7.600. Kalau dikalikan 100 sama dengan 760.000. Dibanding dengan saham yang 50 kan dikali 100 cuma 5.000. Lebih murah 5.000 dibanding 760.000. Itu kalau lihat price. Tapi kalau kita lihat value, Unilever di akhir 2019 itu harganya 50.000 per lembar. Berarti di pasar menghargakan 50.000. Ketika ada yang jual harga cuma 700.000, 7.600, berarti kan kita tahu nih value nilai ini adalah 50.000, tapi ada yang sekarang dijual harga 7.600. Itu yang disebut murah ketika melihat dari sisi fundamental. Tetap kita Gitu harus ya. tahu Makanya harga ketika pasarannya misalnya, ya, Mas ya. betul, bukan hanya harga pasaran sebenarnya dulu. Jadi bukan hanya averagingnya aja, tapi kita harus lihat fundamentalnya. Kenapa? Karena kalau lihat intrinsik saham bukan sekadar ngelihat price, tapi juga kita lihat pair. Gitu ya, kita lihat PBV-nya, kita lihat misalnya EPS-nya gimana. Nah, ini banyak nih apa namanya poin-poin dari laporan keuangan yang bisa kita lihat di akun-akun sekuritas yang kita pakai itu untuk menilai saham ini bagus atau tidak. Nah, nanti yang paling simpel adalah kita pakai PBV nih, first to book value gitu ya. Karena kita lihat value kan, intrinsic value Ya, saham, kita PBV-nya kita lihat. Kenapa? Karena kalau kita lihat nilai bukunya dan harus kita bandingkan dengan perusahaan sejenis. Jadi misalnya saya mau beli saham bank, ya udah bandingin sama saham bank juga. Jangan saham bank dibandingin dengan saham consumer. good consumer, nggak ketemu. Gitu. Jadi kalau bank sama bank kita lihat nih, oke kita gabungin book value-nya saham-saham perbankan. Kita lihat nih misalnya berapa nih harga apa namanya harga normalnya gitu ya, harga normalnya untuk sahamnya seperti apa gitu. Kita lihat, oh harga di pasar ternyata kalau lihat dari harga rata-rata industri ini lebih murah daripada harga industrinya. Nah itu bisa kita jadiin ini juga apa namanya salah satu indikator juga untuk menilai perusahaan ini murah atau tidak. Terus Ya, lihat pair nih gitu ya. Jadi bahasanya anak saham itu ketika dilihat ini sahamnya murah atau mahal, kita lihat pairnya. Ketika misalnya kita baru masuk ke pasar modal nih, baru belajar, dikasih harga saham A 10.000 dengan harga saham B 5.000, itu murah mana dulu? mulai 5.000 Mas. Murah yang B kan 5.000. Ya, Tapi ketika kita lihat laporan keuangan di pairnya, ternyata yang saham A yang 10.000 tadi ngasih keuntungan per tahun itu 3.000. Sedangkan yang harga 5.000 ngasih keuntungan per tahun, oh sorry, yang A tadi sepuluh yang ribu harga 10.000 itu ngasih masih keuntungan keuntungan 2.000 per per tahun. tahun. Yang satu, yang B, yang harga sahamnya 5.000 yang kita kira murah tadi ngasih keuntungan hanya 500 per tahun. Ketika ketemu di pengalinya,
yang A yang harganya 10.000 ternyata hanya butuh 5 tahun untuk mengembalikan modal 10.000-nya. Kan 2.000 tadi ya, per tahun ya? Ya, yang Iya dibagikan. kan 2.000 kali 5 sama dengan Ya. 10.000. Sedangkan yang B yang kita kira murah tadi harga 5.000 itu cuma ngasih 500 per tahun, berarti harus dikali 10 tahun baru bisa balik ke 5.000. Berarti yang A itu pernya 5 kali, yang B itu pernya 10 kali. Nah, itu bisa kita bilang bahwa si A dengan harga 10.000 pernya jauh lebih murah dibanding yang B harganya 5.000. Oke, Mas. Maksud ya? Ya, maksud Mas. Maksud kan ya? Nah, itu jadi Ya, maksudnya di situ intrinsic value yang kita bisa dapetin ketika teman-teman mau belajar lebih. Makanya kita adakan sekolah pasar modal, segala macam, adanya KSPM gitu. Jadi bukan hanya sekedar untuk melihat perusahaan ini murah atau mahalnya dari segi harga, tapi benar-benar dari nilai. Mungkin istilahnya don't judge a book it's by cover lah gitu ya. baik cover. Maksudnya Ya, jangan menilai buku by its cover, jangan lihat buku dari covernya sampulnya. gitu, Ya, dari sampulnya aja. Karena kalau kita lihat mungkin gimana sih, kayak lihat durian kalau lihat buahnya ngeri banget gitu, duri dipegang nyakitin segala macam. Tapi kalau dibuka harum, enak, lembut buahnya gitu. Nah, ini seperti itu karena kita nggak tahu tadi kan nilai di dalamnya itu. Karena kalau di luarnya mungkin wah ini seperti ini ternyata dalamnya. Nah, itu sih Duh, mengenai intrinsic ya. saham ya. Ada yang bilang juga Mas, kalau covernya Ya, bagus belum tentu dalamnya bagus. betul. Kalau covernya jelek, Betul. apalagi dalamnya kan gitu. Padahal ada juga yang covernya jelek tapi dalamnya bagus gitu kan. Bagus. Ya Makanya Mas. yang penting kita bisa lihat apa namanya sisi lainnya deh. Ya. Kita lanjut ya Mas ya. Oke, ya. Ini ada pertanyaan Mas. Bagaimana BEI menyikapi pertumbuhan investor milenial, khususnya selama COVID? Oke. Wah, ini sebenarnya sangat menggembirakan sekali untuk kami. Kenapa? Karena selama COVID, kekhawatiran cukup tinggi, teman-teman sekalian. Kekhawatirannya apa? Kekhawatirannya, awalnya tadi khawatiran kami ya, waktu nggak ada COVID, ekonomi baik-baik saja itu, orang-orang aja masih susah untuk memulai investasinya. Ternyata setelah COVID, orang pada di rumah, duitnya nganggur, bahkan lebaran aja nggak beli baju, mungkin ya karena takut kan mau ke mall segala Ya, macam gitu. Jadi duitnya pada beli. Ternyata ditambah lagi kami dari Bursa Efek Indonesia seluruh kantor perwakilan dari Aceh sampai Papua itu WFH dan membuat kegiatan edukasi itu melalui Instagram Live. Sekarang orang-orang pada buka Instagram rata-rata gitu ya. Ada melalui podcast seperti ini, terus juga kita pakai Microsoft Teams, pakai Zoom atau lain sebagainya. Gitu. Jadi, nah semakin banyak edukasi yang kita buat, maka ternyata teman-teman makin banyak yang mulai. Jadi kondisi pandemi COVID-19 yang kita pikir menyurutkan minat, ternyata enggak. Gitu. Kenapa? Karena kalau kita lihat nih, teman-teman sekalian ya, rata-rata investor retail saham yang melakukan transaksi sejak Maret sampai Juli 2020, Maret itu mulai adanya pandemi ya, ya, Maret 2020 itu pandemi sampai Juli 2020 itu meningkat 82,4%. Ya, sebanyak 50.000 mencapai dari yang bulan Maret itu cuma 51.000 nih transaksinya. Naik jadi ke 93.000. Bayangin udah hampir 100% tuh. ya, Ya, ya. dari 51.000 ke 93.000 tuh pada bulan Juli. Itu baru Maret sampai Juli tuh. Ya, teman-teman. Jadi ini sebenarnya investor retail bertransaksi di bulan Juli itu berada di atas rata-rata investor aktif retail dari awal tahun 2020 yang cuma sebanyak 65.000 investor retail. Gitu. Jadi ini luar biasa sebenarnya. Apalagi kalau lihat nilai apa namanya RNTH kita sebutnya ya, rata-rata nilai transaksi harian. Ini yang kalau teman-teman lihat, IHSG berapa sih sekarang gitu ya. Yang teman-teman lihat mungkin sebelum pandemi IHSG kita di 6.000, ketika terhantam pandemi di Maret langsung terjun ke 3.000. Nah, ternyata IHSG kita teman-teman sekalian itu sudah
mencapai di 7,67 triliun per hari di periode Juli 2020 kemarin. Gitu ya. Kalau dilihat rata-rata frekuensi dan volume transaksi harian itu nyampe 537.000 kali dan 7,91 miliar lembar saham. Dan luar biasanya lagi tuh teman-teman ya, rata-rata frekuensi perdagangan di BI itu mencatat yang tertinggi di Bursa Efek kawasan ASEAN sejak 2018. Nah, itu ya. Jadi kita tertinggi di ASEAN nih, padahal pandemi nih. Orang-orang pada susah mau nyari apa-apa gitu ya. Awalnya takut nih kita, tapi ternyata kita malah jadi Bursa Efek Indonesia malah jadi tertinggi di ASEAN. Itu yang luar biasa banget sih sebenarnya buat kita gitu ya teman-teman sekalian. Jadi sangat positif sekali dengan adanya investor-investor milenial gitu ya di istilahnya era pandemi ini luar biasa banget gitu. Kenapa? Karena tadi banyak banget pencapaian-pencapaian bursa yang naik karena pandemi. Justru karena pandemi. Kenapa? Karena tadi kita edukasinya yang tadinya biasanya nih sebelum pandemi teman-teman kalau mau ikut sekolah pasar modal harus datang ke kantor bursa, daftar dulu dan sebagainya. Kalau sekarang enggak, kita yang masuk ke handphone teman-teman sekalian. Gitu. Dari kamar teman-teman ngakses handphone bisa, dari tempat kerja bisa, dari tempat kuliah bisa. Jadi kita masuk ke ruang-ruang itu sehingga alhamdulillahnya pasar modal lebih berkembang di era pandemi. Ya, bahkan teman-teman kami juga banyak yang ini Mas ngeluh katanya daftar di beberapa sekuritas itu jadi lama prosesnya karena banyak yang daftar katanya gitu. Iya, karena banyak yang daftar, apalagi online nih teman-teman sekalian ya. Apalagi online itu terkadang ada masalah itu kalau misalnya KTP-nya nggak sinkron nih sama Dukcapil, balikin lagi, akhirnya tersendat lagi. Terus ternyata nomor rekeningnya ada yang salah nama, salah huruf dan sebagainya, balikin lagi. Ulang lagi. Iya, terus ditambah lagi pikirin dari seluruh Indonesia nih, gitu kan. Jadi kan yang diurus bukan cuma akun kita doang, dari seluruh Indonesia. Jadi kita nggak tahu nih akun kita nomor berapa diurusnya. Ya Mas, Iya sabar aja sih teman-teman sekalian. Ya, saya mau nanya nih terakhir deh Mas. Oke, siap. Gimana dulu? Ini mau nanya cryptocurrency nih Mas. Oh, cryptocurrency. Boleh nggak ya Mas ya? Ya, apa boleh saya jawab sesuai. Ya, cryptocurrency itu kan ada kabar-kabarnya kedepannya bakal jadi mata uang digital tuh Mas. Kira-kira bakal menggerus saham-saham yang sekarang nggak sih Mas? Yang sekarang ini pasar kita ini loh yang sekarang. Nah, apa dengan adanya cryptocurrency ini kedepannya dari saham juga gimana gitu Mas? Oke. Baik teman-teman sekalian, jadi cryptocurrency ini kemarin sebenarnya udah lama sih ya, diobrolin udah lama dari mulai adanya Bitcoin, terus Forex atau lain sebagainya. Bahkan kalau nggak salah Facebook pernah ngeluarin Libra gitu mata uang digital. Jadi banyak banget ya. Dan ini sebenarnya menjadi apa ya kalau kita bilang ancaman bukan ancaman sih. Kalau saat ini ya karena banyak yang mengatakan hal itu adalah saham. Ancamannya di situ. Sebenarnya kita bukan terancam dengan produknya, tapi terancam dengan oknum-oknum yang mengatakan itu adalah saham. Padahal itu bukan saham. Gitu ya. Jadi itu adalah dua hal yang berbeda, teman-teman sekalian. Apalagi kemarin sempat booming pada saat Elon Musk, CEO Tesla beli Bitcoin ya. CEO Tesla beli Bitcoin banyak banget tuh. Langsung Mas itu harganya. Langsung naik tinggi. Tapi beberapa hari kemudian dikabarkan Elon Musk kehilangan ratusan triliun uangnya. Kenapa? Karena ternyata Bitcoin ini tidak sesuai harapan. Mungkin kalau di luar negeri, teman-teman sekalian, mungkin kalau di luar negeri itu regulasinya sudah jelas ya.
Kalau di luar negeri mungkin regulasinya sudah jelas, sehingga payung hukumnya juga jelas. Karena kalau kita lihat kan kayak forex dan lain sebagainya itu sebenarnya lebih subur berkembangnya di luar negeri, kayak Singapura, Amerika, gitu ya. Apalagi kalau Singapura kan memang pakai dolar juga mata uangnya, dolar Singapura gitu. Nah, kalau di Indonesia, teman-teman sekalian, itu masih sedikit sekali, bahkan lebih banyak oknum yang tidak bertanggung jawabnya. Gitu. Mungkin teman-teman banyak deh kalau misalnya buka-buka informasi tentang perdagangan itu di Lampung, itu banyak banget tuh laporan di Google yang penipuan lah, segala macam dan lain sebagainya. Kenapa? Karena tadi regulasinya belum dalam artian tidak sama dengan BEI. Gitu ya. Kalau kita kan di bawah naungan dari OJK, diawasi OJK. Terus kita juga di bawah dari Kementerian Keuangan. Gitu ya. Karena memang kondisinya pasar uang dan pasar modal. Nah, kalau cryptocurrency yang mata uang asing, itu masuknya lebih ke komoditi. Ke komoditi dan dia di bawah naungan dari Bapepti, bukan OJK. Nah, dari Bapepti berarti dia di bawah Kementerian Perdagangan, bukan Kementerian Keuangan. Gitu. Jadi kalau misalnya lihat ke depannya, saya rasa sih nggak akan ngegerus saham. Kenapa? Karena kita sudah sama nih, gitu. Bahkan ketika teman-teman melihatnya dari sisi keamanan dan regulasi, sebenarnya lebih nyaman di saham. Walaupun mungkin cryptocurrency kenaikannya luar biasa ya, teman-teman sekalian. Tapi juga penurunannya luar biasa. Contoh deh, simple. Forex. Gitu. Banyak orang yang bilang di Forex itu bisa kaya semalam, bisa miskin semalam. Gitu ya, banyak banget tuh yang ngomong kayak gitu. Kenapa? Karena kalau dia hoki, withdrawnya bisa untung hari itu. Tapi ketika detik itu harga dolar turun, drop duit dia juga hilang pada saat itu. Berbeda dengan saham. Saham ketika harganya naik dijual untung, ketika harganya turun tidak dijual maka tidak rugi. Paham ya? Jadi kalaupun harganya turun tapi nggak dijual, ya nggak rugi. Beda dengan tadi kalau forex itu kalau tuh jual nggak jual, kalau udah turun ya udah loss disebutnya. Karena gitu, pasarnya kan 24 jam ya Mas ya. Pasarnya bukan hanya 24 jam, pasarnya itu tengah malam kalau di Indonesia. Kenapa? Karena ngikutin siangnya di Amerika. Di Amerika siang, di sini malam. Makanya orang-orang transaksinya malam tuh, mau subuh tuh jam 12, jam 1, jam 2 tuh habis subuh tuh dia transaksi. Gitu. Kenapa? Ngikutin jam sana. Kita mau udah ngantuk-ngantuk, matanya udah telat gitu ya. Pas udah mau klik ketiduran lewat aja. Nah, kan seperti itu. Sedangkan kalau di saham kan jamnya jam pasar kita tuh, Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 3. Jadi jam-jam produktifnya masyarakat Indonesia memang. Udah gitu nih. Ingat nggak kalau Pak Lok yang Hong bilang kemarin? Ketika teman-teman berinvestasi di cryptocurrency yang mata uang asing, dolar gitu ya, maka teman-teman akan sangat berharap sekali Indonesia krisis lagi. Indonesia hancur ekonominya. Kenapa? Karena ketika ekonomi Indonesia hancur, harga rupiah turun dan harga dolar naik, teman-teman untung. Ya enggak? Iya. Ya kan? Berarti teman-teman mengharapkan keuntungan dari kejatuhan ekonomi Indonesia. Itu kalau kata-kata Pak Lokeng ya, bukan kata saya, itu Pak Lokeng tuh yang bilang. Sedangkan kalau kita belinya di saham, itu kan rupiah itu rupiah. Gitu. Mungkin teman-teman tahu nih kejadiannya 9798 itu krisis ekonomi kita itu bukan karena ekonomi Indonesia lemah, tapi karena kebanyakan pemodal itu dari asing. Ya, pemodal kita banyakkan dari asing. Nah, pada saat itu yang terkena dampak pertama adalah bursa di Amerika. Sehingga banyak orang-orang di Amerika yang ambil duitnya di negara di Indonesia untuk balik ke negaranya. Ketika dia ambil uangnya, terjadilah pertukaran. Karena kan nggak mungkin dia bawa pulang rupiah dong. Ya. Jadi dia pasti bawa pulang dolar. Akhirnya terjadilah penjualan rupiah secara besar-besaran, pembelian dolar secara besar-besaran. Pada saat itulah harga rupiah tergerus ambruk sampai ke 500, sampai ke 20.000 ya, dari 500 waktu itu. Gitu. Nah itu dia tuh teman-teman ya. Jadi banyak banget nih apa namanya referensinya.
sudut pandangnya. Jadi kita nggak nyalahin kok teman-teman mau pakai cryptocurrency atau pakai yang lain juga nggak ada masalah. Yang penting tadi edukasinya sudah kami sampaikan karena resiko kan ditanggung masing-masing. Gitu sih dulu. Oke Mas Fahmi. Jelas ya? Siap, jelas Mas Fahmi. Oke. Buat pertanyaannya sejauh ini itu dulu ya Mas ya. Kapan-kapan kalau ada kesempatan lagi Oke, kita siap. berbincang-bincang lagi. Siap. Oke. Ya, Ya. terima kasih Mas Makasih nih Fahmi atas teman-teman udah ngundang waktunya. di podcastnya. Sama-sama. Ya, sehat selalu ya, Du. Siap, sehat-sehat juga Mas Fahmi. Ya, Terima kasih Mas. Yuk, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.